Teman-teman para pejuang psikosomatik dimanapun berada, hari ini kita mau membahas tentang hal yang paling penting terkait dengan kesembuhan pasien gangguan kecemasan psikosomatik ya. Jadi kita seringkali ketemu dengan beberapa pasien di dalam praktek. Ini dari cara berpikirnya itu belum sepenuhnya bisa membuat dirinya itu merasa nyaman ya, sehingga berprosesnya ini akan sulit ke depannya kalau memang demikian. Nah, ada beberapa ciri yang sering kita lihat pada orang-orang atau pasien yang kalau kita berbicara tentang kondisi kesembuhan, ini kelihatannya nih masih agak jauh nih dari proses itu. Karena dia sendiri belum mencapai suatu keseimbangan dalam memahami apa yang mesti dia harus lakukan. Nah, ini ya beberapa ciri nih yang sering kita temukan di dalam praktek ya. Pertama adalah kalau dia datang kontrol, fokusnya dia adalah pada obat saja. Biasanya pertanyaannya selalu, "Dok, ini kapan mau diturunin obatnya? Dok, berapa lama saya harus makan obat ini? Dok, apa yang saya harus lakukan kalau saya lagi panik terus nih? Kok saya kayaknya nggak baik-baik ya? Dok, kenapa kemarin saya kok panik lagi dok? Kok kayaknya obatnya nggak mempan ya dok? Kemarin kayaknya mempan gitu." Jadi si pasien ini akan selalu berfokus pada obat saja. Kalau teman-teman yang biasa kontrol ke dokter jiwa, biasanya kita dokter jiwa itu akan menanyakan, "Bagaimana Pak kondisinya sekarang ini? Apakah sudah jauh lebih baik? Apakah membantu dirinya sudah jauh lebih baik?" Kita hampir jarang mengatakan, "Pak, obatnya udah habis ya? Kok datang sekarang?" gitu ya. Biasanya tuh nggak demikian. Kalau demikian, maka kita tahu bahwa kondisi orang ini tentunya berharap perbaikan. Sehingga fokus utama kita adalah bagaimana proses perbaikan itu tercapai. Nah, kalau ditanya, apa saja dok yang harus diperhatikan? Kita sudah pernah memberikan checklist ya. Teman-teman mungkin sudah pernah mendengarkan saya berkali-kali berbicara tentang hal ini, yaitu dengan menggunakan Sheehan Disability Scale. Apa saja yang diukur? 3 yang penting untuk diukur. Yang itu pertama adalah tentang kemajuan atau perbaikan di kondisi pribadi. Ya. Kondisi kita sendiri, apakah kita mampu melakukan aktivitas kembali, apakah kita mampu menjaga diri sendiri, ya biasanya itu misalnya merawat diri sendiri kan. Kalau untuk kasus-kasus depresi, biasanya kan banyak orang yang nggak bisa merawat dirinya sendiri ya, males, nggak mau makan, nggak mau mandi gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang individu improvement atau kemampuan individu untuk menjadi jauh lebih stabil dan lebih baik, itu yang perlu diperhatikan tuh. Ya, apakah kita menjadi, misalnya kalau untuk pasien panik ya, dia bisa bawa kendaraan sendiri nggak? Ya, kalau misalnya dia datang kambuhnya, apa yang dia bisa lakukan? Apakah dia mulai bisa berpikir, "Oh nggak apa-apa, ini kan kondisi panik yang lagi datang. Saya harus menyadari hal ini, dan saya tetap go on." Gitu ya, nggak masalah ini. Saya udah tahu nih, kondisi ini bisa datang sekali-sekali. Jadi tidak kehilangan lagi penguasaan diri. Ini nomor 1 ini penting. Ya. Lalu yang kedua, Sheehan mengatakan bahwa hubungan interpersonal, social improvement. Social improvement ini berkaitan dengan kita berinteraksi dengan orang lain. Misalnya kalau teman-teman sekolah, kerja, maka bagaimana hubungan interaksi teman-teman di pekerjaan, di sekolah? Apakah sudah ada perbaikan? Apakah sudah tidak takut lagi berada di tempat umum? Datang ke kondangan, datang ke kawinan, datang ke tempat yang ramai. Udah membaik apa belum? Oh sudah dok, sudah tidak lagi seperti kayak ketakutan, freak out gitu ya. Atau kalau ketemu sama orang, bertamu, atau misalnya bertemu dengan klien, sudah bisa oke nggak 5 orang ketemu nggak rasa kayak takut atau rasa kayak mau pulang aja cepet, aduh rasanya kayaknya nggak enak banget ya badan, rasanya mau pulang gitu. Udah membaik belum? Oh sudah membaik. Oke, berarti sudah perbaikan. Nah, yang ketiga adalah di fungsi pekerjaan dan
sekolah, ya. Ini adalah biasanya berkaitan dengan fungsi kognitif, daya pikir kita. Karena banyak sekali pasien-pasien, terutama pasien depresi ya, bukan pasien cemas rata-rata, itu yang kehilangan kognitifnya. Jadi kehilangan kemampuan nalarnya, kehilangan kemampuan fokusnya, konsentrasinya menurun, susah mengingat sesuatu, susah untuk belajar sesuatu. Makanya kalau dia dikaitkan dengan kemampuan dia belajar sesuatu itu jadi beda itu kalau lagi dalam kondisi cemas maupun depresi. Nggak nangkep gitu. Nggak heran kan kalau teman-teman ketika pertama kali ketemu dokter jiwa, rasanya tuh apa yang diomongin sama dokternya tuh nggak masuk gitu. Susah banget nih ngubah kognitifnya. Jadi jangan pertama kali Anda datang berobat, langsung Anda pikir, dok saya minta tolong dong kasih nasihat ke saya supaya saya jadi begini. Pertama ya dokter jiwa nggak ngasih nasihat ya. Yang kedua, Anda sendiri masih dalam kondisi yang kesulitan untuk mengadaptasi kondisi saat itu. Kehilangan dalam artian tuh kemampuan kognitifnya itu jauh lebih besar ya. Biasanya itu yang kita harus perhatikan pada saat orang itu dalam kondisi akutnya. Nah, jadi kalau misalnya udah nggak ngomongin tentang obat lagi, makanya kemarin ingat ya, waktu Oktober tahun lalu kita bikin kalau istilahnya langganan ya, subscriber berbayar pada pejuang psikosomatik channel ini, kita ingin tuh teman-teman tuh udah lagi nggak fokus sama apa yang dinamakan pengobatan saja, tapi sudah mulai belajar sendiri deh. Ya, walaupun mungkin kalau mau lebih lanjut lagi, lebih advance, teman-teman boleh ke dokter jiwa yang psikoterapis, karena tidak semua melakukan psikoterapi, atau ke psikolog yang psikoterapis. Ya, ini penting banget nih. Ya, jadi kalau demikian, teman-teman belajar nih, udah mau belajar, mencoba diri sendiri. Nah, biasanya kedua itu adalah pasien itu lebih fokus pada yang tidak bisa dia lakukan atau tidak bisa dia dapatkan. Jadi dalam proses pengobatan itu, kita perlu melihat suatu kemajuan kita. Apa saja yang sudah tercapai, apa saja sudah menjadi lebih baik. Ya, jangan fokus sama yang belum tercapai terus. Karena kalau misalnya 80% perbaikan, Anda cuma melihat 20% yang tidak membaik, maka akan Anda merasa tidak pernah baik. Ya, inilah yang perlu dipelajari, suatu mindset ya, suatu kemampuan untuk melihat itu. Saya bukannya tidak bisa menerima kalau ada pasien yang merasa bahwa dirinya atau tidak mampu dia melihat perspektif baiknya dia. Ya, itu memang bagian dari kognitif yang terganggu. Tapi, kalau kita sudah berkali-kali ketika kontrol, kita bilang ada perbaikan apa, maka jangan fokus sama perburukannya atau kondisi yang buruknya. Coba fokus dulu sementara untuk kondisi perbaikannya. Ya, tapi dok, saya nggak tahu dong, nggak ada yang baik. Masa iya nggak ada yang baik? Ya, kalau Anda nggak ada yang baik, maka kita perlu melihat kembali. Apakah kondisi kita itu sudah berada pada posisi menyadari kita itu ada masalah? Kalau enggak, ya iya begitulah, nggak ada perbaikan kesannya. Tapi kalau misalnya memang ini sudah diagnosisnya tepat, ya, kemudian juga teknik terapinya juga tepat, pengobatannya juga dengan obat yang standar, yang sudah biasa diberikan pada pasien-pasien cemas, maka rata-rata sih, lebih dari 50% itu membaik kondisi. Ya, mungkin cuma 50%, dan itu mungkin dihadapkan pada situasi bahwa Anda kepengennya kalau bisa 100%, ya kan? Tapi kebetulan cuma bisa 50%. Nah, itu yang membuat kita rasanya tidak puas. Namun, kembali lagi ke hal yang tadi di awal kita ngomong, jangan langsung bilang, dok, obat ini kok nggak mempan, obat ini kok kayaknya tadinya mempan, sekarang nggak mempan lagi. Jangan fokus sama obat saja. Tapi fokuslah pada apakah Anda sudah melakukan gaya hidup yang sudah jauh lebih baik. Ya, sebab kenapa saya bilang begini? Karena banyak banget pasien yang awalnya ketika dia sakit itu dia mengurai kondisinya itu dengan baik, dia melihat perspektifnya menjadi lebih jelas. Oh, dia tahu sumber-sumber stresnya, dia tahu sumber gaya hidupnya yang kurang baik. Lalu kemudian dia perbaiki. Tapi ketika dia sudah membaik, dia kembali lagi ke kondisi yang buruk itu.
Dia kembali merokok kalau dia merokok. Dia kembali minum kopi kalau dia punya GERD, anxiety yang dominan. Dia kembali lagi minum kopi. Ini juga tidak boleh terlalu banyak ya akhirnya. Kemudian dia juga banyak melakukan aktivitas begadang lagi misalnya. Atau tidak lagi olahraga. Padahal dulunya olahraga dengan baik. Jadi mengapa orang itu ketika kembali sehat dia malah malah jadi pede untuk tidak melakukan hal-hal yang baik gitu. Tidak mengikuti hidup sehat kembali. Ini perlu diperhatikan sama teman-teman dan perlu disadari. Ya, jadi hal-hal yang menghambat ini, Anda teman-teman sekalian coba ingat-ingat kembali apakah sudah saya lakukan benar-benar. Nah, nanti kita akan bahas terkait dengan faktor psikologis ya yang utama yang seringkali terkait dengan negativitas kita. Tentunya akan kita bahas lebih mendalam hal ini karena ini menjadi hal yang penting. Mudah-mudahan bisa membantu diri kita menjadi jauh lebih baik lagi. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, mungkin sekitar 2-3 hari ke depan. Mudah-mudahan teman-teman selalu berbahagia. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Jewantakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan teman-teman menjadi jauh lebih baik terus ke depannya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.